Yang pertama, silakan ini dijawab nanti. Jelaskan berdasarkan temuan mahasiswa di lapangan, faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan. Berikan contoh. Oke, kita ke soal nomor 2. Soal nomor 2, di sini Anda diminta untuk menjelaskan bagaimana langkah membedakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung dalam proses pengutipan. Ini, jelaskan dan berikan contohnya. Ya. Nomor 3, mahasiswa diminta untuk menjelaskan apa perbedaan dari biografi dan bibliografi. Nomor 4, Anda di sini diminta untuk menjelaskan apa perbedaan makna antara kata pukul dan jam. Bahasa di sana dikatakan sebagai sistem bunyi yang bermakna. Jelaskan pernyataan tersebut dan apa kaitannya antara sistem bunyi bermakna dengan pengguna bahasa. Soal nomor 6, di sini Anda diminta untuk menjelaskan mengapa sering terjadi kesalahan penulisan tanda koma. Jelaskan disertai 5 contoh kesalahan tersebut. Soal nomor 7, apa perbedaan dari makna dari tanda titik 2? Ini makna titik 2 itu apa? Dengan titik koma. Nih, apa perbedaan titik 2 dengan titik koma di sana? Bagaimana menggunakan titik 2 dan titik koma dalam suatu kalimat? Perbedaannya ada di mana? Dia menjelaskan apa? Nah, silakan Anda di sini menjelaskan nomor 7, nomor 8. Jelaskan mengapa sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring. Nah, ini banyak sekali penulisan huruf miring atau yang seharusnya dimiringkan tetapi tidak dimiringkan. Nah, ini apa saja yang di sana perlu dimiringkan hurufnya. Ini silakan nanti Anda jelaskan mengapa sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring. Ini juga sudah pernah dibahas di dalam video di Archetypum 18. Di sana kesalahan penulisan huruf miring itu penyebabnya apa? Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Oke, berikan 2 saja di sini. 2 contoh kesalahan penulisan huruf miring dan pembenarannya seperti apa. Soal nomor 9 di sini. Jelaskan bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah wujudnya apa? Ada makalah, ada artikel, ada skripsi, ada tesis, disertasi, dan berbagai macam tulisan yang di sana dipergunakan di dalam proses pembelajaran. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Irfanda Syahrul Darmawan. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester dari Bapak Irfa Ifatur Rahman. Faktor yang menjadi kesalahan ejaan seperti interferensi bahasa ibu, penguasaan kosakata yang kurangnya minat baca dari sejak kecil, dan kesalahan dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sejak kecil sehingga menjadi kebiasaan hingga sekarang. FTR, transfer aluminium, yang benar aluminium. ALMINIUM, aluminium. Kosakata mebel itu salah. Yang benar mebel, bukan mebel. MEBEL. Kutipan langsung, yaitu mengutip suatu kalimat namun tidak mengubah dasar yang menjadi sumber aslinya. Ciri-cirinya itu tidak merubah kalimat aslinya sama sekali. Dan kutipan tidak langsung yaitu kutipan dengan mengutip kembali kalimat dengan cara mengubah atau meringkas kalimat dari sumber aslinya. Cirinya itu
mengalami perubahan yang jelas pada kalimat tetapi tidak merubah ide pokok pikiran. Itu mencari kata kutipan langsung. Kita kopas saja. Dan yang ditulis itu nama belakang Nur Jamilah kurung buka 2019 tahun terbitnya. Lalu halaman, kita cari halamannya. Halaman 196. Titik. Nur Jamilah kurung buka 2019 2019 titik 2 196 kurung tutup dan kesimpulan lebih terperinci daripada kutipan langsung. Biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Sedang bibliografi adalah sebuah daftar yang berisi judul buku, artikel, dan bahan-bahan penerbit lainnya yang mempunyai kaitannya dengan sebuah karangan atau sebagian karangan. Kata jam itu menunjukkan masa atau durasi, sedangkan kata pukul untuk menunjukkan saat atau waktu di mana peristiwa akan terjadi. Contohnya seperti kalau kata jam itu setiap hari Minggu saya berolahraga selama 1 jam dengan berlari di stadion. Sedangkan contoh untuk pukul, kata pukul yaitu pelajaran bahasa Indonesia akan dimulai pukul 3 sore. Dari pengertian tersebut mengandung makna bahwa bahasa merupakan suatu sistem simbol-simbol bunyi yang arbitre yang digunakan untuk komunikasi manusia, yang artinya bahasa sebagai sistem simbol-simbol bunyi yang arbitre yang dipergunakan oleh suatu kelompok sosial sebagai alat untuk berkomunikasi. Dalam hal ini, kaitannya dapat dijelaskan bahwa bahasa dalam wujud bunyi yang bersistem tersebut memiliki peran pengganti bagi penutur untuk menyatakan gagasannya yang kemudian direspon oleh lawan tutur sehingga terjalin komunikasi yang baik. Tanda koma banyak disalahkan penggunaannya pada kondisi berikut. Pemisah unsur rincian dalam kalimat. Pada rincian terakhir yang biasanya diikuti kata hubung, sebelumnya tetap diberi tanda koma. Contoh, tanda titik 2 dan tanda titik koma. Tanda titik 2 pada dasarnya, tanda titik 2 juga banyak digunakan untuk menjelaskan perincian. Akan tetapi, secara teknis terdapat beberapa perbedaan mendasar. Tanda titik 2 tidak bisa menjadi pengganti konjungsi, tetapi dia memiliki sejumlah fungsinya sendiri. Sedangkan tanda titik koma dilansir dari Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUB atau PUEB. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung konjungsi seperti karena, sedangkan, sementara itu, meskipun, dan seterusnya
untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majmuk. Contoh sebagai berikut. 9. 8. Penulisan atau pengetikan huruf miring pada umumnya digunakan untuk menandai istilah-istilah yang berasal dari bahasa asing selain bahasa Indonesia, kecuali kata serapan. Kata-kata yang biasanya dicetak miring adalah kata dari bahasa asing, seperti Inggris, Arabian, atau bahasa Jawa. Kata-kata ilmiah atau istilah-istilah dari suatu bidang tertentu yang tidak akrab di mata khalayak umum sebaiknya dicetak miring. Harap dicatat bahwa penulisan kata-kata bahasa Indonesia yang gaul pun harus dicetak miring, seperti nyeleneh atau memposting. Kesalahan tata bahasa berbentuk penggunaan kata yang kurang tepat dan boros, kesalahan menggunakan